Ya, selamat pagi. Kita hari ini akan berdiskusi tentang pertidaksamaan. Jadi apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan itu adalah sebenarnya sama seperti persamaan, hanya saja tanda yang menghubungkan kedua ruas itu dari, kalau persamaan pakai tanda sama dengan, maka kalau di pertidaksamaan dia akan memberikan tanda keterurutan lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Jadi contoh aja, kalau saya punya bentuk kondisi seperti yang di nomor 1, maka kita katakan ini sebagai pertidaksamaan. Karena apa? Hubungan antara ruas kiri dengan ruas kanan ini ada tanda lebih kecil. Jadi di sini kita katakan ini sebagai pertidaksamaan linier. Karena memang derajat tertingginya adalah 1. Terus yang contoh nomor 2 ini juga kita sebut sebagai pertidaksamaan karena ruas kiri dan ruas kanan itu dihubungkan dengan tanda lebih kecil. Nah, kalau yang pertidaksamaan seperti ini kita sebutnya sebagai pertidaksamaan kuadrat. Sedangkan di nomor 3 dan di nomor 4 ini juga kita katakan sebagai pertidaksamaan. Jadi tanda penghubungnya kalau di nomor 3 lebih besar sama dengan, di nomor 4 lebih kecil sama dengan. Bentuk yang seperti ini kita katakan sebagai pertidaksamaan rasional. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan rasional itu adalah seperti ini, AX plus BX tanda pertidaksamaan, CX per DX dengan A, B, C, dan D-nya itu adalah merupakan suku banyak dengan koefisien real. Nah, kalau kita dapatkan bentuk umum yang seperti ini, maka langkah penyelesaiannya, yang pertama Anda harus definisikan dulu. Jadi menentukan daerah di mana pertidaksamaan tersebut terdefinisi. Lihatnya dari mana? Pada bagian penyebut, baik di sisi kiri ataupun sisi kanan, itu dua-duanya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau tadi kan bentuknya ini ya, A per B, C per D, maka BX tidak boleh sama dengan 0, dan DX juga tidak boleh sama dengan 0. Terus yang kedua, langkah selanjutnya adalah kita buat salah satu ruasnya ini sama dengan 0. Boleh yang ruas kiri yang disama dengankan 0 atau yang ruas kanan yang disama dengankan 0. Jadi bentuk yang ini tadi, kalau yang ini kan yang ruas kanan dibawa ke ruas kiri ya. Ini kita sederhanakan. Sebut aja penyederhanaannya, bagian pembilang itu menjadi Rx dan bagian penyebutnya itu adalah menjadi Sx. Jadi R dan S itu penyederhanaan dari dua kondisi yang ada ini. Terus langkah ketiga, R dan S ini kita uraikan menjadi faktor linier atau faktor kuadrat definit. Ya, kalau linier ya dia berarti menjadi faktor linier. Kalau yang dikatakan kuadrat definit itu adalah sebuah faktor kuadrat yang tidak bisa kita uraikan menjadi faktor-faktor linier real. Atau kalau kita melihat dari diskriminan nilai D, maka nilai D ini atau B kuadrat min 4AC nilainya lebih kecil daripada 0 atau negatif. Itu kita katakan sebagai kuadrat definit. Langkah keempat, menentukan nilai batas. Nilai batas kita peroleh dari mendapatkan solusi dari faktor linier yang ada pada Rx sama dengan 0 dan Sx sama dengan 0. Setelah nilai batas ini kita dapatkan, selanjutnya Anda gambarkan nilai batas itu pada garis bilangan. Dan pada interval yang ada kita menentukan nilai batas dari nilai batas yang ada ya, dari tadi dari hasil faktor linier itu nanti nilai batas yang ada Anda letakkan pada sebuah garis bilangan. Kemudian pada selang yang ada itu kita menentukan tanda pada daerah tersebut. Ya, tandanya, jadi daerahnya tersebut merupakan daerah positif atau daerah negatif. Nah, ini menentukan tanda selang. Terus
kita bisa dapatkan gini, ambil aja salah satu gitu ya, ambil satu selang. Setelah satu selang itu dapat, kita bisa mendapatkan tanda pada selang yang lainnya dengan cara seperti ini. Jika pangkat pada faktor dalam pertidaksamaan itu genap, jadi pangkat 2, pangkat 4, faktor linearnya ya maksudnya ini, maka tanda selang di sekitar faktor tersebut itu sama. Tapi kalau pangkat dari faktor pada pertidaksamaan itu gasal, maka tanda selang di sekitar dari akar faktor ini akan berlainan tanda. Jadi itu kalau kita mau melihatnya, tidak setiap selang kita hitung gitu. Kita ngitungnya cuma di salah satu aja. Anda bisa lihat dari cara seperti ini. Nah, kalau tanda selang itu sudah kita dapatkan, maka langkah terakhir adalah Anda menentukan himpunan penyelesaiannya. Ya, disesuaikan dengan tanda terakhir ya. Setelah kita tadi sudah satukan menjadi satu ruas tadi. Sebagai contoh ini, tentukan himpunan penyelesaian dari X dibagi X plus 5 lebih kecil sama dengan X kuadrat per X min 4. Jadi kalau kita ikuti langkah-langkah yang ada, langkah yang pertama, menentukan terlebih dahulu pada daerah mana pertidaksamaan ini dapat terdefinisi. Nah, jadi daerah definisinya karena ini dua-duanya berbentuk rasional seperti ini, maka di dua sisinya, bentuk pecahan dua-duanya, ini ruas kiri dan ruas kanan kita buat dia tidak boleh sama dengan 0. Jadi daerah definisinya kita lihat dari yang pertama, X plus 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi X tidak boleh sama dengan negatif 5. Sedangkan pada bagian yang kedua, saya punya X min 4 itu tidak sama dengan 0, berarti X-nya tidak sama dengan 4. Ini daerah definisinya. Jadi dari sini ini kita sudah punya bagian dari himpunan penyelesaian. Bahwa X-nya tidak boleh negatif 5 dan X itu tidak boleh 4. Terus langkah yang kedua, Anda buat pertidaksamaan ini menjadi dalam satu ruas. Boleh yang kanan dipindah kiri atau kebalikannya yang kiri ini dipindah ke kanan. Saya memilih yang ruas kanan saya pindah ke ruas kiri. Jadi akan saya dapatkan seperti ini. Ini pindah ruas jadi min. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan, jadi disamakan penyebutnya. Ini kalau disamakan penyebutnya ini menjadi X kali X min 4 dikurangi X kuadrat kali X plus 5. Terus dari sini langkah selanjutnya kita uraikan, dikalikan satu per satu. Ini dikalikan dengan X min 4, yang di sini X kuadrat dikalikan dengan X plus 5. Nah, akan saya dapatkan hasilnya. Ini kalau saya sederhanakan sekarang, saya akan punyai menjadi min X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 4X dibagi dengan X plus 5 kali X min 4, dimana tandanya lebih kecil sama dengan 0. Jadi ini nanti yang akan kita pakai ya. Terus langkah selanjutnya adalah menguraikan bagian yang atas dan bawah itu menjadi faktor linear atau faktor kuadrat definite. Jadi tadi yang ini saya uraikan, ini kan ada X pangkat 3 X kuadrat X, maka min X bisa saya keluarkan, sisanya menjadi X kuadrat plus 4X plus 4. Karena yang bawahnya ini sudah menjadi faktor linear ya sudah kita dapatkan yang bagian bawah. Yang atas ini sendiri kita bisa faktorkan lagi enggak? Oh, dalam hal ini saya bisa faktorkan menjadi apa? X plus 2 dikuadratkan. Nah, ini sudah menjadi uraian faktor-faktor linearnya. Ini faktor linear yang pangkat 1, ini faktor linear pangkat 2. X plus 5-nya adalah pangkat 1, X min 4-nya pangkat 1. Terus langkah yang keempat, menentukan nilai batas. Nilai batas tadi dapat dari mana? Dari bagian yang atas penyebutnya kita sama dengan kan 0, dan bagian yang atas itu pembilang
Dan bagian yang bawah penyebutnya itu juga kita sama dengankan 0. Jadi pembilangnya min X kali X plus 2 dikuadratkan itu disama dengankan 0. Jadi dari sini saya cari nilai X yang memenuhi dari persamaan ini. Maka akan kita dapatkan X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 2. Terus dari penyebut saya peroleh X plus 5, X min 4 kita sama dengankan 0. Jadi akan saya dapatkan X-nya sama dengan min 5 dan atau X-nya sama dengan 4. Jadi dari sini kita akan dapatkan 4 buah nilai batas. Ya, ada 0, X sama dengan min 2, X sama dengan min 5, dan X sama dengan 4. Kemudian dari nilai batas ini kita bawa ke garis bilangan. Jadi kita mulai dari nilai yang terkecil dulu. Nilai terkecilnya adalah negatif 5. Di sini saya buat negatif 5 ini dalam bentuk lingkaran yang terbuka. Kenapa kok terbuka? Karena tadi negatif 5 itu menjadi syarat di mana dari syarat awal tadi daerah definisi pertidaksamaan dikatakan bahwa X-nya tidak boleh sama dengan negatif 5. Maka saat X sama dengan negatif 5 kita buat di sini menjadi lingkaran terbuka. Kemudian ke kanan lagi kita temukan negatif 2. Lah kok negatif 2-nya dia adalah lingkaran yang tertutup? Karena negatif 2 ini saya peroleh dari nilai X yang memenuhi pembilang, bagian yang atasnya. Terus kedua, karena tanda petidaksamaannya itu tadi ada tanda sama dengan. Ya, tadi kan dimintanya dia lebih kecil sama dengan, pokoknya ada tanda sama dengannya. Makanya di sini dia ini tertutup. Terus kita punya satu lagi titik ada 0. 0 juga merupakan batasan yang tertutup. Dan terakhir adalah 4. 4 kita dapatkan ini batasan yang terbuka. Ya, karena ini tadi merupakan daerah definisi dari pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaannya akan terdefinisi, bukan daerah definisi. Pertidaksamaannya itu akan terdefinisi saat X-nya tidak sama dengan 4. Nah, dari garis bilangan yang ada ini, titik-titik yang kita punya ini membuat garis bilangan ini terbagi menjadi 5 daerah atau 5 selang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari sini kita akan menentukan tanda selangnya. Dengan cara bagaimana? Anda ambil aja salah satu titik, terserah ya yang mana. Saya ambil di sini X sama dengan 1, di mana X sama dengan 1 itu terletak di antara selang 0 sampai dengan 4. 0-nya selang tertutup, 4-nya selang terbuka. Kemudian titik X sama dengan 1 ini saya masukkan ke pertidaksamaan. Ini dia. Pertidaksamaan yang terakhir tadi kan bilangnya gini, min X kali X plus 2 dikuadratkan dibagi dengan X plus 5 kali X min 4. Anda substitusikan saat X-nya sama dengan 1. Masuk ke sini, ganti X-nya dengan 1. Yang kita perlukan hanya tandanya saja ya. Jadi angkanya ini tidak saya tuliskan, saya hanya perlu tahu tandanya. Ini min 1 berarti negatif. 1 plus 2 itu 3 dikuadratkan jadi positif. 1 plus 5 itu kan plus 6, ini positif. 1 dikurangi 4 itu negatif 3, saya ambil yang negatifnya. Negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Kemudian negatif dibagi negatif hasilnya positif. Berarti selang antara 0 sampai dengan 4 itu merupakan daerah yang bertanda positif. Nah, gitu ya, untuk mencari tandanya. Kemudian Anda sebenarnya bisa ambil juga sembarang bilangan yang terletak di antara selang ini. Tapi tadi pada langkah 6 kan sudah ditunjukkan. Jika kita sudah dapatkan satu daerah, tanda pada satu daerah tertentu,
Maka untuk mendapatkan tanda di daerah yang lain, kita bisa lihat dari titik-titik yang ada ini. Jadi ini dari daerah ini, kalau melompati X sama dengan 4, maka kita cek X sama dengan 4 kita dapatkan dari mana? Oh, dari ini. Dari X min 4. X min 4 pangkatnya berapa? Pangkatnya 1. Kalau pangkatnya gasal, maka di sekitar titik X sama dengan 4 ini, daerahnya akan berubah tanda. Tandanya akan berlainan. Jadi kalau ini plus, maka melewati 4 di sini menjadi min. Terus dari sini dia melewati 0. Kita lihat 0 dapat dari mana? Dari sini. X pangkat 1. Maka di sekitar titik X sama dengan 0, tandanya juga akan berbeda. Jadi di sini negatif. Lompat lagi, melompati mana? X sama dengan min 2. Min 2 dapat dari X plus 2 pangkat 2. Karena ini pangkatnya genap, maka di persekitaran titik X sama dengan negatif 2, daerahnya akan bertanda sama. Jadi kalau ini min, lompat dari X sama dengan min 2, maka daerah di sini juga akan min. Dan terakhir, saat dia melewati X sama dengan negatif 5, kita lihat min 5 dapatnya dari ini, X plus 5 pangkatnya 1, maka ini akan berlainan tanda. Nah, kalau sudah dapat gini, selanjutnya Anda tinggal melihat tadi pada pertidaksamaannya tadi. Pertidaksamaannya tadi yang diminta kan ini semua lebih kecil daripada 0. Lebih kecil kan berarti negatif ya. Berarti daerah yang negatif ini yang akan menjadi solusi dari pertidaksamaan yang kita selesaikan. Ya, jadi ini tadi gambarnya. Akan kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah, ini kan sebenarnya dari min 5 sampai min 2, dan dari min 2 sampai dengan 0. Karena min 2 itu ikut sebagai solusi, maka Anda bisa nulisnya langsung dari min 5 sampai dengan 0. Jadi saya bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya X demikian hingga min 5 lebih kecil, ya, karena ini lingkaran terbuka ya, daripada X, dan X lebih kecil sama dengan 0. Atau yang di sini kita dapatkan X lebih besar daripada 4 untuk X elemen real. Ya, kurang lebih seperti itu untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Ini ada beberapa soal yang bisa Anda coba selesaikan. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, maka ini nanti silakan Anda diskusikan di saat perkuliahan berlangsung. Baik, sampai di sini dulu untuk materi pertidaksamaan. Sampai ketemu pada materi yang lain. Selamat pagi.